Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita kembali belajar tematik, yaitu tema 2, subtema 2, sumber energi pembelajaran 1 dan 2. Masih bersama Ibu Eka Yuliantika. Oke, sudah siap belajar? Baiklah, simak pembelajaran dari Ibu ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Nah, salah satunya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Betul tidak? Ya, contohnya ketika kita sedang menonton televisi, mencuci baju, menyalakan kipas angin, ataupun menyalakan lampu ketika malam hari. Nah, ini semua hanya sedikit contoh pemanfaatan energi listrik di rumah. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi kita habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Tentu saja selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Contoh sederhana yang dapat kita lakukan untuk berhemat energi adalah ketika kita berangkat ke sekolah. Kita bisa berjalan kaki, bisa menggunakan sepeda, ataupun menggunakan angkutan umum. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Sekarang, kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Bagaimana caranya? Di sini sudah ada petunjuk untuk membuat kipas kertas. Baik, akan Ibu bacakan ya. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi, segala ukuran. Boleh kertas kado ataupun majalah bekas. Yang kedua, ambil lem kertas. Ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Nah, kipas sudah siap dipakai. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah sekali kan cara membuat kipas kertas? Kamu bisa membuat bentuk-bentuk kipas yang berbeda. Kemudian tulislah cara membuatnya dan sampaikan pada bu guru. Oke, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lain. Contohnya pada kegiatan-kegiatan berikut ini ya. Yang pertama, menjemur ikan. Energi apakah yang dipakai? Ini pada saat menjemur ikan, energi yang dipakai adalah energi matahari, energi panas matahari. Nah, perubahan energinya adalah dari energi panas menjadi energi kimia. Kemudian, pada saat menyetrika, energi yang digunakan adalah energi panas juga ya. Energi panas. Perubahan bentuk energinya adalah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian bermain layangan. Energi apa yang digunakan? Energi angin ya. Perubahan energinya adalah dari energi angin menjadi energi gerak. Kemudian pada saat membakar ikan, energi yang digunakan adalah energi panas juga ya. Perubahan bentuk energinya adalah energi kimia menjadi energi panas ya. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui ya perubahan bentuk energi. Sekarang kita akan melakukan percobaan tentang perubahan energi. Oke, di sini ada petunjuknya. Akan Ibu bacakan ya. Ambil selembar kertas dan gambarlah seperti pada contoh. Guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Lubangi salah satu ujung kertas. Ikat dengan benang, panjang benang sekitar 50 cm.
Dekatkan ujung yang lain pada pensil. Nyalakan lilin, letakkan kertas spiral di atas api, jaga jarak supaya tidak terbakar. Nah, pada buku tematik halaman 53 itu ada pertanyaan ya. Di situ ada pertanyaan tentang percobaan ini. Ibu akan bantu kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Apa yang akan terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin? Yang akan terjadi adalah kertas akan berputar. Kemudian ubah jarak kertas spiral menjauh atau mendekat ke api. Apa yang akan terjadi? Jika kertas menjauh dari api, maka putaran kertas akan melambat. Nah, itu adalah jawaban dari percobaan yang sudah dilakukan. Kamu boleh mencoba sendiri di rumah ya, supaya kamu lebih memahami tentang perubahan energi ini. Oke, kita lanjutkan. Tahukah kamu ternyata Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut banyak yang dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Apa saja ya? Kira-kira banyak sekali, tapi beri contoh. Ada seperti kunyit, temulawak, jahe, ada juga cengkeh ya. Beri contoh salah satunya ya, yaitu kunyit. Nah, kunyit adalah merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia ya. Contoh pemanfaatan kunyit diantaranya sebagai bumbu dapur, sebagai obat tradisional, bisa juga sebagai pewarna alami. Nah, bukan hanya kunyit saja ya, tetapi sumber daya alam yang lain juga memiliki banyak manfaatnya ya. Nah, kunyit juga bisa dimanfaatkan untuk membuat minuman. Kunyit asam. Nah, minuman kunyit asam ini merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Nah, ya, nanti kamu boleh mencari sumber daya alam lainnya yang memiliki manfaat ya. Nanti kamu boleh mencari manfaatnya apa saja ya. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Setiap hari untuk menulis dan menggambar kita pasti menggunakan kertas kan? Nah, untuk apa saja manfaat kertas itu? Manfaat kertas bisa sebagai alat tulis, bisa sebagai bahan utama produk kertas, membuat buku, membuat kalender, kemudian bisa untuk bahan dokumentasi suatu peristiwa seperti foto ya, dan lain-lain. Nah, kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu tahu bagaimana kertas itu dibuat? Nah, kertas itu diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar. Bahan utama pembuat kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu ring kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Wah, untuk satu ring kertas saja kita membutuhkan satu pohon yang usianya 5 tahun. Kamu sudah tahu kan kertas itu dibuat dari apa? Maka dari itu kita harus menghemat kertas. Bagaimana cara menghemat kertas? Caranya bisa dengan menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, kemudian teliti saat menulis, ataupun menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan. Nah, ketika kita menghemat kertas, kita juga ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup dengan nyaman di bumi. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tetapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu secara seimbang?
Terima kasih.